Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dari tema 6, subtema 3, muatan bahasa Indonesia, teks eksplanasi pada media. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa selesai. Anak-anak, apa tujuan kita membaca suatu teks? Tentu kita ingin mengetahui informasi di dalamnya. Untuk mendapatkan informasi, banyak sumber yang bisa kita dapatkan. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, koran, majalah, ensiklopedia, buletin, atau media elektronik seperti buku elektronik yang kita kenal dengan e-book. Ya, buku elektronik ini bisa kita lihat melalui internet yang ada di HP-mu juga. Bagaimana cara kita agar mudah mengingat informasi yang telah kita baca dari suatu teks? Pertama, kita harus mengetahui kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata penting yang sering muncul di dalam sebuah teks. Nah, kata kunci yang belum kita pahami bisa kita cari maknanya di dalam kamus melalui sebuah buku kamus. Misalnya, ini teks yang mau kita baca ya nak. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahkan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan bahan semikonduktor. Nah, dari teks yang sudah Ibu baca tadi, mari kita lihat, ada berulang kali tertulis menghantarkan panas. Maka kata kunci dari teks ini adalah menghantarkan panas. Bagaimana cara kita untuk dapat menggali atau mengetahui informasi penting dari suatu teks itu? Kita tadi sudah baca suatu teks. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui lebih dalam apa isi teks itu? Nah, yang pertama kita bisa membuat berupa suatu pertanyaan. Misalnya, kita mau tahu objek yang dibicarakan, kita gunakan kata tanya apa? Atau subjek, orang yang ada di dalam bacaan, kita pakai kata siapa? Atau berkaitan dengan waktu, kita pakai kata kapan. Berkaitan dengan tempat, kita pakai kata di mana. Berkaitan dengan alasan, kita pakai kata mengapa. Dan yang berkaitan dengan uraian peristiwa, kita pakai kata bagaimana. Nah, sekarang perhatikanlah contoh teks berikut ini ya. Ibu ambil satu paragraf bacaan. Ini mari kita baca bersama. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Setelah anak ibu menyimak bacaan ini, nah coba kita cermati, perlukah kita tahu informasi penting? Dengan cara kita menggunakan pertanyaan dan jawaban. Nah, di sini kita gunakan kata tanya apa. Contoh, apakah bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabnya,
bahan konduktor yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah logam. Nah, kita lihat lagi apakah masih bisa kita buat lagi pertanyaan. Misalnya, apakah jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat dapur? Jawabnya, jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat dapur adalah besi, aluminium, dan tembaga. Maka, informasi penting yang kita dapat dalam paragraf ini adalah bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasa terbuat dari bahan logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat dapur adalah besi, aluminium, dan tembaga. Nah, sekarang bagaimana ya kita meringkas suatu teks? Bagaimana kita meringkas? Bacaan yang banyak kita ringkas kita satukan menjadi misalnya hanya satu paragraf misalnya. Nah, ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Bagaimana cara meringkasnya? Pertama, jangan kamu jemu-jemu, bacalah teks dengan cermat. Kalau boleh, berulang. Kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Cari pokok pikirannya. Yang ketiga, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, setelah itu jangan kamu lupa baca kembali hasil ringkasan agar sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang benar. Sekarang kita mari berlatih membuat ringkasan teks eksplanasi, ya. Pertama, kita membaca suatu teks. Di sini teksnya adalah Ibu ambil dari mata pelajaran IPS. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial. Paragraf pertama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Nah, mari kita amati paragraf pertama ini. Apa yang menjadi ide pokoknya? Nah, yang menjadi ide pokok paragraf pertama adalah masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Itulah ide pokok dari paragraf pertama. Sekarang kita lanjutkan paragraf kedua. Kita baca ya, Nak. Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat libur. Tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Nah, mari kita amati sekarang paragraf kedua ini. Mana yang menjadi ide pokoknya? Ya, yang menjadi ide pokoknya adalah ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Nah, setelah kita dapat ide pokok dari paragraf pertama dan paragraf kedua, ini hanya kita gabungkan kalau kita membuat sebuah ringkasan teks. Nah, anak-anak, sekarang kita latihan ya membuat ringkasan teks eksplanasi.
Tapi kita akan buatnya dalam bentuk peta pikiran. Tadi Ibu udah jelaskan bagaimana kamu membuat suatu ringkasan teks ya. Kita ringkas per paragrafnya ya. Kita ambil ide pokok per paragrafnya. Sekarang lihatlah materi kita ini, apa bacaan ini ada 4 paragraf. Sekarang Ibu kasih waktu anak Ibu untuk membacanya dulu. Bacalah, Nak. Nah, tadi kan kamu sudah membaca, ya kan? Membaca teks dan kamu sudah memilah-milah ide pokok per paragrafnya. Setelah membaca teks, kita tuliskan hal-hal penting dalam tiap paragraf tadi, ide pokok yang kita dapat, ya. Paragraf pertama isinya tadi ide pokoknya adalah masyarakat Indonesia menghargai warisan nenek moyangnya. Paragraf kedua, ide pokoknya ada kecenderungan masyarakat mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Sedangkan paragraf ketiga isinya desa adat beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisinya. Sedangkan paragraf keempat ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Maka kita gambar peta konsep seperti yang ada gambar di samping. Kita buatlah seperti ini dia, Nak. Maka bentuk ringkasan teks dalam bentuk peta pikiran seperti inilah contohnya. Nanti anak Ibu boleh latihan lagi ya. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya anak Ibu semakin sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat belajar. Terima kasih.